Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmi Iris dengan NIM C1C023061, Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Pada kesempatan ini, saya akan menganalisis kasus demonstrasi besar-besaran pada Agustus 2025 yang menewaskan belasan orang dan menghubungkannya dengan materi proses politik dan juga wawasan kebangsaan. Mengapa rakyat sampai turun ke jalan dan apa hubungannya dengan krisis wawasan kebangsaan kita? Mari kita bahas. Pada 25 Agustus 2025, Indonesia menyaksikan salah satu momen paling kelam dalam sejarah demokrasi kita. Gelombang demonstrasi besar-besaran meledak di berbagai kota, Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, dan Makassar. Apa yang awalnya dimulai sebagai protes terhadap tunjangan perumahan DPR sebesar 50 juta rupiah per bulan berubah menjadi gerakan rakyat dengan tuntutan pembubaran DPR. Yang lebih tragis, aksi ini menelan 10 korban jiwa, termasuk Afan Kurniawan, seorang driver ojek online yang tewas terlindas kendaraan taktis Brimob. Lebih dari 3.400 orang ditangkap dan 500 orang lainnya mengalami luka-luka. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita analisis dari perspektif proses politik dan wawasan kebangsaan. Pertama, mari kita lihat dari sisi proses politik dan demokrasi Pancasila. Di dalam demokrasi Pancasila, mengedepankan musyawarah mufakat dan kedaulatan rakyat adalah hal yang dilaksanakan melalui pemilihan umum. Namun, apa yang terjadi pada Agustus 2025 ini menunjukkan adanya kegagalan fungsi representasi DPR. Rakyat merasa dikhianati, dan kemudian di tengah kesulitan ekonomi, harga kebutuhan pokok itu naik, kemudian terjadi PHK massal dan kenaikan pajak. Anggota DPR justru mengusulkan tunjangan yang membuat total penghasilan mereka itu mencapai lebih dari 100 juta rupiah per bulannya. Fungsi pengawasan DPR juga dipertanyakan. Alih-alih menyerap aspirasi masyarakat, beberapa anggota DPR itu malah justru mengeluarkan pernyataan yang dianggap nirempati. Ahmad Sahroni misalnya, beliau menyebutkan masyarakat yang menuntut pembubaran DPR sebagai orang terbodoh di dunia. Nafa Urbach pun mendukung kenaikan tunjangan dengan alasan sulitnya perjalanan ke tempat kerja. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antara elit politik dan rakyat, sebuah fenomena yang dalam ilmu politik disebut dengan democratic deficit atau defisit demokrasi. Kedua, mari kita kaji dari perspektif wawasan kebangsaan dan 4 pilar kebangsaan. Mengenai 4 pilar kebangsaan, Indonesia itu sendiri terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Pertama, Pancasila. Dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tercederai ketika pejabat itu malah menikmati fasilitas mewah di tengah rakyat yang struggling memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ini bukan hanya soal angka, tapi soal keadilan distributif. Kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 1 ayat 2 menyatakan kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Namun ketika rakyat menyampaikan aspirasi, mereka dihadapi dengan represivitas aparat. Afan Kurniawan yang bahkan bukan demonstran harus kehilangan nyawanya. Yang ketiga, semangat Bhinneka Tunggal Ika, tentang persatuan dalam perbedaan, runtuh ketika elit politik tidak mampu mendengarkan suara rakyat yang beragam. Demo Agustus 2025 adalah alarm keras bahwa wawasan kebangsaan kita sedang mengalami krisis. Rakyat tidak lagi percaya bahwa negara hadir untuk mereka. Lalu, apa solusinya? Dalam jangka pendek, DPR harus mencabut tunjangan yang kontroversial, dan ini akhirnya dilakukan pada 31 Agustus 2025. Kemudian harus ada transparansi penuh anggaran DPR, termasuk gaji, tunjangan, dan juga fasilitas. Lalu juga diperlukan investigasi independen untuk kasus kekerasan aparat, terutama kematian Afan Kurniawan. Dan untuk dalam jangka panjangnya, perlu dilakukan reformasi sistem politik untuk memperkuat akuntabilitas wakil rakyat. Lalu juga diperlukan pendidikan wawasan kebangsaan yang tidak hanya berupa teori, tetapi praktik nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan. Lalu juga perlu dilakukan penguatan lembaga pengawasan seperti KPK dan Ombudsman untuk mencegah penyalahgunaan anggaran. Dan yang terakhir yaitu perlu dilakukan dialog nasional yang melibatkan mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan.
Sebagai mahasiswa, kita punya peran sebagai agent of change untuk mengawal reformasi ini. Sebagai penutup, demo Agustus 2025 bukan hanya sekedar soal tunjangan DPR. Ini adalah bentuk ekspresi kekecewaan rakyat terhadap kegagalan proses politik dan juga krisis wawasan kebangsaan kita. Demokrasi hanya akan bermakna jika rakyat merasa didengar, dan Pancasila hanya akan hidup jika diterapkan dalam kebijakan dan keadilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.